Lira gelar aksi jilid 2, tuntut Kepala BWS Maluku dicopot. Lumbung Informasi Rakyat atau Lira Maluku kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku, Wailela Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon pada Kamis 10 Juli. Aksi yang bertajuk Jilid 2 ini menuntut pencopotan Kepala BWS Maluku, Magdalena Tanga, serta Kepala Satuan Kerja atau Kasatker Bendungan Wayapu. Dalam orasinya, massa menyuarakan kekecewaan atas dugaan penyimpangan anggaran dan buruknya pelaksanaan proyek infrastruktur, khususnya Bendungan Wayapu di Kabupaten Buru Selatan. Koordinator aksi Latu Keliangin menyampaikan bahwa demonstrasi kali ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya pada Senin 7 Juli. Ia menuntut transparansi dan percepatan penyelesaian proyek Bendungan Wayapu yang telah bergulir sejak 2017, namun hingga kini belum rampung. Dalam orasinya, pendemo menyoroti anggaran bernilai triliunan rupiah, progresnya sangat lambat. Menurutnya, saat mediasi sebelumnya, Kepala BWS Maluku menyatakan proyek tersebut akan selesai dan diresmikan pada 2027 oleh Presiden RI. Namun, pernyataan itu justru memperkuat kecurigaan publik atas molornya proyek yang seharusnya selesai lebih awal. Dari gabungan LSM, Lira Maluku dan KPK Maluku melakukan aksi di kantor Balai Wilayah Sungai pada hari ini terkait dengan proyek strategis nasional Bendungan Wayapu di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku yang proyeknya kurang lebih dari tahun 2017 sampai hari ini belum tersentuh secara kolektif oleh masyarakat Buru dan dampak ekonominya belum terlalu bersentuh terhadap masyarakat Maluku secara kolektif juga pula. Oleh sebab itu kita melakukan gerakan di sini untuk meminta transparansi dari pimpinan balai yang baru dan kemudian Kasatker penanganan pembangunan proyek strategi nasional di Pulau Buru terkait dengan anggaran yang 2 triliun sekian sampai hari ini yang dibutuhkan oleh negara, tapi proyek belum dinikmati oleh masyarakat Buru lebih terkhususnya. Sementara itu, aktivis masyarakat Buru Selatan Hendra Lapandewa menyoroti dampak sosial dari proyek tersebut. Ia menyebut proyek Bendungan Wayapu yang dimulai sejak 2016 sempat terhenti pada 2022 akibat sengketa wilayah adat dan baru dilanjutkan kembali pada 2024. Ia juga mengungkapkan janji pembangunan asrama bagi masyarakat Pulau Buru di Kota Ambon yang tak kunjung terrealisasi. Menurutnya hal itu memperkuat dugaan penyalahgunaan anggaran yang harus diusut tuntas. Kami dari pergerakan Lumbung Informasi Rakyat Maluku meminta tegas dengan BWS Balai Sungai Maluku bahwa harus segera diselesaikan proyek tersebut karena proyek sampai saat ini dari 2016 sampai 2022 itu sempat mandek karena masih bertentangan dengan hak wilayah adat di sana. Kemudian akan berlanjut di tahun 2024 kemarin. Seharusnya akan sudah selesai di tahun kemarin. Tetapi bahwa sampai saat ini 2025 belum juga selesai. Bahkan BWS sudah pernah janjikan kami masyarakat Pulau Buru, masyarakat adat dengan asrama yang ada di Kota Ambon. Tetapi sampai saat ini asrama pun juga tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa ada indikasi bahwa atau ada dugaan proyek yang ada di sana itu ada kejahatan yang memang sengaja harus kawal bersama. Data yang dihimpun Demas Media Group menunjukkan setidaknya 41 kepala keluarga terdampak proyek tersebut. Berdasarkan laman resmi layanan pengadaan secara elektronik LPSE, Kementerian PUPR, terdapat sejumlah paket pekerjaan besar untuk proyek Bendungan Wayapu tahun anggaran 2025, antara lain rehabilitasi Bendungan Wayapu Sistem atau DIY Geren, nilai pagu 11,95 miliar rupiah, dimenangkan oleh PT Sumber Bahagia Panen Rejeki. Peningkatan jaringan irigasi Wayapu DIY Pamali, nilai pagu 9,09 miliar rupiah, dimenangkan oleh CV Victory Karya. Rehabilitasi Bendungan Wayapu Sistem DIY Lo, nilai pagu 7,25 miliar rupiah, dimenangkan oleh CV Sumber Makmur Pratama. Aksi demonstrasi berlangsung dengan membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap kinerja BWS Maluku dan Satker Bendungan Wayapu. Massa menyatakan akan terus mengawal proyek ini demi kepentingan masyarakat dan transparansi penggunaan anggaran negara.